Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pemirsa channel Majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama sharing terkait dengan hal-hal yang bermanfaat di dalam hidup kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa channel Majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang tulisan di kolom madrasah pada bulan Oktober terkait dengan 5 langkah dalam membangun mutu sekolah. Tulisan ini sesungguhnya adalah rangkaian dari beberapa tulisan sebelumnya yang menjadi landasan kita dalam membangun mutu sekolah. Pada tulisan sebelumnya, saya menulis tentang upaya yang istiqomah dalam membangun mutu sekolah. Dan tulisan saya sambung dengan langkah-langkah strategis dalam membangun mutu sekolah. Karena apa? Karena jika kita ingin membangun mutu sekolah, maka sesungguhnya ada langkah-langkah praktis yang perlu kita lakukan. Di dalam tulisan di rubrik madrasah, saya sampaikan 5 langkah dalam membangun mutu sekolah. 5 langkah praktis ini sesungguhnya adalah ingin membantu para pengelola sekolah, para pengelola madrasah dalam mendesain, merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah tetapkan positioning. Langkah ini penting terkait dengan positioning maupun segmentasi dari customer yang akan kita tuju. Positioning ini sesungguhnya adalah membangun citra atau image dalam pikiran masyarakat. Bagaimana lembaga pendidikan itu membangun citra dan image di masyarakat. Seperti apa image dan citra yang akan kita harapkan? Ini penting di awal proses membangun mutu ini. Kenapa? Kalau sudah kita memiliki image atau citra atau posisi di tengah-tengah masyarakat, baik dalam tataran level yang ada, ini akan memudahkan kita dalam meraih tujuan dari lembaga pendidikan itu. Posisi kita bisa secara geografis. Posisi kita bisa kita tentukan di ranah apa yang akan kita tuju. Kita ingin sekolah kita diimage-kan, dicitrakan menjadi sekolah yang paling bersih, atau paling disiplin, atau paling bagus dalam pengelolaan sarana prasarana, atau sekolah yang dicitrakan sekolahnya para juara, sekolah yang dicitrakan memiliki bacaan dan
hafalan Al-Quran yang bagus, ini sesungguhnya adalah langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat kita menjadi lembaga yang bermutu. Langkah yang kedua di dalam tulisan saya ini adalah rumuskan diferensiasi keunggulan. Hal ini penting karena merumuskan diferensiasi keunggulan ini bukan hal biasa dalam lembaga pendidikan. Kadang-kadang kita merumuskan diferensiasi keunggulan itu mengikuti tren yang ada. Bisa jadi yang kita anggap unggul itu ternyata bukan merupakan keunggulan, karena ternyata lembaga-lembaga pendidikan yang lain punya keunggulan yang hampir sama. Yang kedua, diferensiasi keunggulan ini juga harus sesuai dengan visi dan misi lembaga. Jadi jangan sampai visi dan misi lembaga kita mengarah kepada hal-hal ke arah A, kemudian kita melakukan atau merumuskan keunggulan atau diferensiasi keunggulan itu mengarah ke arah yang lain. Tentu dua hal ini penting buat lembaga pendidikan dalam merumuskan diferensiasi keunggulan. Sekolah kita, lembaga pendidikan kita memastikan bahwa keunggulan itu betul-betul memang unik dibanding dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalaupun ada yang sama, pastikan lembaga kita lebih unggul daripada lembaga tersebut. Minimal sama dengan lembaga yang ada. Nah, ini nanti akan mampu memudahkan lembaga kita dalam meraih tujuan dalam lembaga pendidikan tersebut. Para pemirsa channel Majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, jika sudah ditemukan diferensiasi keunggulan yang ada, maka seluruh komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan atau sekolah atau madrasah ini energi, effort, usaha harus mengarah ke sana. Kenapa? Karena ini terkait dengan mutu. Kalau kita sudah bicara tentang keunggulan, berarti harus ada mutu di dalamnya. Sekolah yang unggul, sekolah yang bermutu memiliki keunggulan yang lain daripada sekolah yang lain. Dan ini tentu harus kita jaga. Itu yang kedua. Poin yang ketiga atau langkah yang ketiga di dalam tulisan saya ini adalah melakukan atau lakukan benchmarking. Jadi benchmarking ini mengukur dan membandingkan kinerja lembaga pendidikan kita dengan lembaga pendidikan yang lain, yang sejenis. Kenapa ini penting dan harus dilakukan? Supaya kita memiliki insight, ya, memiliki gambaran sekolah kita itu dalam posisi seperti apa dibanding dengan sekolah yang lain. Kalau sudah punya gambaran terhadap kinerja sekolah atau lembaga pendidikan atau madrasah kita, maka kita akan bisa mengambil best practice dari apa yang akan kita lakukan ke depan. Benchmarking ini biasanya diawali dari problem yang terjadi di lembaga pendidikan. Kita punya problem, kemudian kita melakukan benchmarking kepada lembaga pendidikan yang lain yang dulu memiliki permasalahan yang sama, tetapi setelah itu melakukan benchmarking, best practice yang kita lakukan, beliau atau mereka, lembaga pendidikan itu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang bisa kita melakukan benchmarking dengan mereka. Bisa dengan lembaga pendidikan yang setipe dengan kita, misalkan kita punya permasalahan terkait dengan kebersihan, terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan pengelolaan SDM, lembaga mana yang sekiranya punya permasalahan sama dan mampu menyelesaikan permasalahan itu, insya Allah biasanya lembaga pendidikan tersebut bisa berbagi terkait dengan hal itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam tulisan ini adalah membangun networking. Saya mengistilahkan bahwa membangun networking itu dibagi menjadi dua. Ada networking internal dan networking eksternal. Yang internal adalah terkait dengan komponen-komponen yang ada di lembaga pendidikan. Kalau di sekolah misalkan ya, bicara tentang orang
berarti di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada wali murid, kemudian ada wali kelas, kemudian ada staf yang lain, yang itu harus menjadi komponen yang bisa membangun kerjasama. Kalau bicara terkait dengan job disk, ya, di situ ada kurikulum, ada kemuritan, ada sarana prasarana, ada pembelajaran, itu juga harus mampu dijaring dalam sebuah komponen kerjasama yang baik. Kalau bicara tentang eksternal, ada lembaga pendidikan yang lain, ada institusi lembaga pendidikan yang lain, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada lembaga-lembaga stakeholder yang lain, yang itu tentunya harus diajak untuk kerjasama. Tetapi memang membangun networking ini butuh yang pertama SDM yang bagus. Kemudian kita butuh profil lembaga yang bagus, butuh komunikasi yang bagus, dan itu memang harus dipersiapkan. Sering kita melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa institusi lembaga pendidikan yang ada, kita tidak mampu membangun networking karena persiapan terkait dengan networking itu tidak pernah kita lakukan. SDM, profil lembaga, problem yang harus kita selesaikan, dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, ini yang paling penting menurut saya, adalah laksanakan visi dan misi secara benar. Kenapa begitu? Karena komponen ini sangat menentukan dari keberhasilan atau tidak lembaga pendidikan itu. Kalau bicara tentang visi dan misi berarti bicara tentang nilai-nilai spiritual. Karena bekerja itu ibadah, maka ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita menganggap semua yang kita lakukan di lembaga pendidikan itu bagian dari ibadah. Nah, semua komponen yang ada di lembaga pendidikan itu harus paham bahwa visi dan misi yang ada di lembaga pendidikan itu tidak lain adalah dalam payung dakwah. Nah, ini harus kita lakukan pada semua komponen yang ada di lembaga pendidikan. Lewat apa? Salah satunya lewat pembinaan. Jadi pembinaan terkait dengan spiritual, pembinaan terkait dengan manhaj dakwah, pembinaan terkait dengan profesionalisme pekerjaan yang setiap hari dilakukan, maupun pembinaan-pembinaan yang lain. Jadi harapannya visi dan misi ini menjadi payung besar bagi seluruh komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan. Bukan berarti bahwa bekerja itu biasa saja, tetapi bekerja itu lebih dari biasa. Bekerja itu luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada dimensi spiritual, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa channel majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, 5 langkah itu, yang pertama adalah tetapkan positioning, yang kedua adalah rumuskan diferensiasi keunggulan, kemudian yang ketiga adalah lakukan benchmarking, yang keempat adalah lakukan networking, kemudian yang kelima adalah jalankan visi dan misi itu dengan benar. Jadi 5 langkah strategis membangun mutu sekolah secara praktis kurang lebih saya tuangkan di dalam tulisan atau rubrik madrasah di bulan Oktober. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua untuk menjadikan lembaga pendidikan ini semakin bermutu dari waktu ke waktu. Terima kasih. Mohon maaf. Adanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.